Pemirsa, di tengah polemik pengambilan voting terbuka atau tertutup pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Presiden Yusuf Kala memaknai pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Munaslup Partai Golkar sebagai penegasan bahwa Presiden bersikap netral. JK juga menambahkan dalam pidato tersebut juga membantah isu intervensi pemerintah terhadap pemilihan Ketua Umum Partai berlambang beringin tersebut. Yang paling penting di situ disimak ialah bahwa Pak Jokowi tidak mencampuri urusan Golkar, karena dia bukan orang Golkar. Itu untuk membantah adanya isu-isu bahwa Pak Jokowi itu berpihak. Ini dia ingin jelaskan bahwa sama sekali tidak berpihak. Itu yang paling penting dari message itu kan. Apa implisit Pak biar Golkar mendatang masuk ke pemerintahan itu? Ya itu tentu masalah lain lagi. Yang paling penting ialah Golkar itu mendukung pemerintah. Mendukung tidak berarti selalu harus masuk langsung, tapi bisa juga masuk langsung. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai mempertimbangkan munculnya nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pada bursa calon Gubernur DKI Jakarta. PDI Perjuangan juga telah menyiapkan strategi lain untuk memenangkan kontestasi Pilgub DKI, termasuk wacana berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kisah sukses duet PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra pada Pilgub 2012 silam menjadi pengalaman manis yang mungkin saja bisa terulang pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Bagaimana tidak, pasangan Jokowi Ahok yang diusung PDIP dan Gerindra berhasil memenangkan Pilgub DKI 4 tahun silam, sekaligus mendongkrak perolehan suara kedua partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu. Kini, sinyal kembalinya duet politik kedua partai tersebut mengemuka. Di tengah sulitnya mencari tokoh untuk menandingi tingginya elektabilitas dan popularitas cagup independen, sang petahana Basuki Cahayapurnama. Terlebih, terdapat kesamaan beberapa nama yang berniat maju sebagai pemimpin Jakarta melalui PDIP dan Gerindra. Bulan kemarin kan sudah, ketika PDI Perjuangan membuka pendaftaran, kemudian terjaring beberapa nama itu, dan kebetulan dari beberapa nama itu ada juga yang itu memang menjadi kadernya Partai Gerindra. Jadi komunikasi politik sejak itu sudah kita lakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi tentang Jakarta tadi. Partai besutan Megawati Soekarno Putri kini terlihat gamang melihat fenomena elektabilitas Ahok yang hingga kini masih menguasai sejumlah survei. Keresahan PDIP bertambah saat munculnya desakan dari sejumlah pihak agar PDIP mengusung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Meski menyambut baik adanya wacana pencalonan Risma menjadi DKI 1 untuk bisa menyaingi Ahok, namun PDI Perjuangan mengklaim usulan tersebut bukan dari mesin partai. Terlebih, Risma tidak masuk dalam daftar penjaringan yang telah dilakukan internal partai. Munculnya Bu Risma di media sosial maupun beberapa spanduk yang bertebaran di DKI Jakarta, kami menyambut positif. Ini langkah awal bagaimana masyarakat merespon kehadiran Bu Risma. Akan tetapi ini kan bukan dari mesin partai. Kalau dari mesin partai sekarang ini kita gerakkan adalah melalui pendaftaran dan pengusulan, maka muncul 32 nama yang mendaftar, kemudian 2 orang yang diusulkan. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP menegaskan tidak menutup kemungkinan Risma bisa maju sebagai cagup DKI. Namun, melalui pintu penugasan langsung dari DPP serta keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Saat ini, PDI Perjuangan masih fokus melakukan uji kelayakan dan tes psikologi terhadap 32 pendaftar dari eksternal dan 2 kader internal Boy Sadikin dan Jarod Saiful Hidayat. Dari Jakarta, Mila Amalia, Dede Rianto, Metro TV. Bapilu PDI Perjuangan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan bakal calon gubernur DKI. Sebanyak 34 bacagub diundang untuk mengikuti tahapan tes di kantor DPP PDI Perjuangan pada hari ini. Untuk mengetahui informasi lengkapnya kita langsung bergabung dengan Jessica Wower yang akan melaporkan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan. Jessica, siapa saja bacagub yang ikut dalam ujian kepatutan dan kelayakan pada hari ini?
Ya, Elvita, dalam pantauan kami di kantor DPP PDIP Perjuangan pagi ini sesuai dengan agenda yang akan dimulai tahapan uji kepatutan dan kelayakan, yaitu akan dimulai dengan psikotes. Sudah ada sejumlah nama bakal calon gubernur yang tiba. Di antaranya ada nama seperti Sandiaga Uno, kemudian juga ada Abraham Lunggana. Tadi juga kami melihat Farhad Abbas sudah berada di lokasi, tepatnya langsung diminta untuk naik ke ruang untuk melakukan berbagai tahapan seleksi. Adapun memang juga baru saja ini kami melihat tiba di lokasi atau di kantor DPP PDIP Perjuangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Issa Mahendra. 34 nama bakal calon gubernur ini memang sudah masuk secara resmi dari daftar penjaringan yang akan dilakukan oleh Bapilu DPD DKI Jakarta. Dari 34 nama tersebut, 32 nama diantaranya merupakan rata-rata kader atau bukan merupakan kader PDIP sendiri, sedangkan ada 2 nama yang dimasukkan oleh Bapilu DPD DKI dari PDIP sendiri, yaitu ada nama Wakil Gubernur DKI Jarod Syaiful Hidayat dan juga nama Boy Sadikin. Dari informasi yang kami terima dari Wakil Ketua Bapilu DPD DKI, yaitu Gembong Warsono, dijelaskan bahwa 34 nama bakal calon gubernur hingga saat ini dipastikan nanti akan mengikuti berbagai tahapan yang akan dimulai pada hari ini. Namun memang masih ada beberapa nama, khususnya kader internal PDIP yang belum kami lihat atau kami pantau berada di lokasi penjaringan pada hari ini. Rencananya juga memang tahapan uji kepatutan dan kelayakan ini akan dimulai pada hari ini, dimulai dengan tahapan psikotes, dan nanti rencananya setelah psikotes hari ini selesai dilaksanakan, dari Bapilu sendiri akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan tahapan dan siapa saja yang ikut dalam penjaringan yang dimulai pada hari ini. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya psikotes dan juga tahapan apa saja selanjutnya yang disiapkan oleh Bapilu dan siapa saja yang sudah mendaftar dan kemudian ikut pada tahapan penjaringan calon gubernur yang akan nanti diusung oleh PDIP sendiri. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio Elvita. Jessica Wawar, terima kasih untuk laporannya Jessica. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila dan Papua itulah nyawa, jiwa itu baik dari Ahok, silahkan dari Basuki Cahayapurnama. Tapi kalau nggak ada jangan harap. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya nggak mungkin meninggalkan Surabaya gitu karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga nggak mungkin nggak nurut sama ibu gitu ya. Kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Iya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang
kita sering mendengarkan statement Bu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya, karena sudah baru mendapatkan amanah dari warga Surabaya, itu menjadi kendala. Tetapi juga seperti yang dikatakan ada pertimbangan politik kalau kemudian dalam bahasa PD Perjuangan ada hak prerogatif Ibu Ketua Umum kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma. Itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat petanya, kalau Ibu Risma maju, ini memang ada faktor yang agak menarik. Kalau dalam kontestasi pilkada langsung semacam ini, pemilu secara langsung itu faktor kekuatan figur itu menjadi faktor yang sangat menentukan, sangat dominan. Bagaimana kekuatan magnet elektoralnya, bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Petahana Pak Basuki Cahayapurnama dibandingkan nama-nama yang lain, tanpa saya mengurangi rasa hormat peluang kandidat lain ya. Gitu. Kenapa Bang Hanta lebih menarik kalau di head to head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun, ada agak mirip. Pertama misalnya kita lihat keduanya adalah kepala daerah yang dalam persepsi publik dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mungkin berbeda dengan daerah lain, di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki terobosan seperti halnya mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi, faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Bu Risma. Kita tahu Pak Ahok yang tegas, Bu Risma juga dalam persepsi publik menurut saya juga tegas, berani, terobosan-terobosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penutupan Doli, di sini ada Kalijodo. Kira-kira gitu, banyak hal yang bisa dibandingkan. Baik. Yang ketiga, ya, silakan. Ya. Silakan Mas. Gimana? Yang ketiga dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini menurut saya relatif minim ya dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita lembaga survei misalnya, tingkat kesukaan, likability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika Ibu Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya menurut saya dengan Pak Ahok sebagai petahana. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI ketimbang nama-nama lainnya. Meskipun potensi itu ada di Pak Yusril ya dibanding nama-nama lainnya. Tapi Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi tanda petik ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir Andini yang disampaikan oleh Pak Ahok ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik, tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu prasmanan yang berkualitas semua itu kan positif menurut saya. Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat Jakarta, begitu yang sudah 2 tahun saat ini ya kalau dipimpin oleh Ahok. Kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya. Melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah ya saat ini untuk votersnya begitu. Apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan begitu, dan didukung oleh parpol? Ya, itu yang menarik. Masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI, seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media, sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa, tertinggi tentu sebagai ibu kota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta tertinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu, kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah
Kalau misalnya betul-betul ini terjadi ya, PDI Perjuangan betul-betul mengusung Ibu Risma, tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era Bu Risma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, tinggal dibandingkan, kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya, yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa, sama-sama satu meskipun di Surabaya, yang satu di DKI, ketimbang hal-hal di luar substansial, misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya. Nah, pemilih, kalau dalam studi perilaku pemilih itu kan ada 3 karakter, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, ini sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruhi pemilih psikologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Sementara pemilih sosiologis, ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, Pilpres itu berada di DKI sebenarnya, ketika semua terlibat, kelas menengah, masyarakat terdidik, intelektual berada di sini semua. Nah, Mas Hanta, kalau faktor gender, kemudian faktor ras lah dan agama, begitu yang juga mau tidak mau memang menjadi faktor gitu ya untuk bagi pemilih. Itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa? Cuma tetap, kalau saya ingin mengajak kita semua berpikir demokrasi kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu mengajak untuk membedah rekam jejak, melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti yang dikatakan tadi, soal gender. Kalau terjadi kan ini gubernur pertama, nantinya yang perempuan misalnya, calon gubernur yang berlaga nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basuki Cahayapurnama juga kalau jadi gubernur, meskipun dulu pernah, dari segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting basisnya meritokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya integritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik, memadai, leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong pada masyarakat. Tetapi betul seperti Andi dikatakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.